Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Suel Jasuni. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang pembelajaran biologi. Tapi sebelumnya, apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, silakan perhatikan sahabat gambar yang ada di depan ini. Nah, coba sebutkan komponen apa saja yang ada di dalam gambar ini. Ya, baik. Ada burung ya, kemudian ada buaya, ada air, ada rumput atau ada tumbuhan, kemudian ada cahaya, ada udara ya. Nah, komponen-komponen tersebut satu dengan yang lain ini saling berhubungan, saling berinteraksi, sehingga terjadilah suatu hubungan yang dinamis di dalam lingkungan, terutama pada gambar tersebut. Nah, kemudian apa kaitannya dalam proses pembelajaran kali ini? Mari kita lihat pembelajaran kali ini kaitannya dengan gambar tersebut. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang ekosistem. Ya. Nah, kompetensi dasar yang pada pertemuan kali ini adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Ya. Nah, adapun arah atau tujuan pembelajarannya adalah sahabat diminta untuk memahami ekosistem. Kemudian komponen ekosistem itu apa saja? Kemudian mengamati komponen ekosistem dan interaksinya di lingkungan sekitar. Kemudian menganalisis dan mempresentasikan keterkaitan interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang terakhir adalah aliran energi dan daur biokimia. Nah, mari kita lihat ekosistem. Ya. Ekosistem itu apa sih, sahabat? Ya, mungkin ada yang sudah tahu karena sudah pernah belajar dari SD, kemudian SMP-nya atau SLTP-nya, sudah memahami mungkin sedikitnya ya tentang ekosistem. Nah, gambar ini adalah gambar dari contoh-contoh ekosistem ya. Ada ekosistem laut, kemudian ada ekosistem savana ya. Nah, ekosistem sendiri itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan abiotik dan lingkungannya. Jadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Dan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut dengan ekologi. Nah, mari kita lihat komponen ekosistem. Ya. Komponen ekosistem itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup, dan biotik adalah organisme hidupnya itu sendiri. Nah, apa saja sih komponen abiotik itu? Ya, itu yang tidak hidup ada air, ada tanah, ada udara atau oksigen, kelembaban dan suhu, kemudian cahaya matahari, topografi dan iklim, dan lain sebagainya. Kemudian, komponen biotik sendiri atau organisme hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, ada jamur, ada bakteri, ya, kemudian ada lalat dan lain sebagainya, termasuk makhluk hidup
dalam hal ini juga manusia. Nah, dari makhluk hidup tersebut itu dibedakan lagi menjadi berdasarkan tingkatan trofiknya, itu menjadi produsen, konsumen, detrivor, dan decomposer. Nah, mari kita lihat komponen dari ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah abiotik atau komponen yang tak hidup, ya. Nah, pada gambar ini terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen abiotiknya, karena kita mengulas tentang abiotik di sini adalah yang pertama ada tanah. Nah, tanah ini berfungsi sebagai substrat atau tempat hidup organisme. Kemudian menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral, dan tempat melakukan aktivitas hidup. Yang kedua ada air. Air fungsinya adalah melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. 90% tubuh makhluk hidup itu tersusun atas air. Kemudian, air juga berperan untuk memainkan proses metabolisme. Yang ketiga ada udara. Oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Kemudian CO2 dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesis, ya. Dan udara sangat penting untuk menyelimuti permukaan bumi. Yang keempat ada kelembaban dan suhu, ya. Kelembaban dan suhu ini berpengaruh terhadap hilangnya air terjadi melalui penguapan. Kemudian kelembaban dan suhu juga menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan yang setiap individu sifatnya akan berbeda untuk kelembaban dan suhunya. Yang berikutnya adalah cahaya. Cahaya ini sebagai sumber energi primer bagi ekosistem. Cahaya juga berperan dalam menjaga suhu bumi. Ya. Kita tahu bahwa cahaya ini berasal dari sumber utamanya adalah matahari. Yang keenam adalah topografi. Ini adalah perbedaan topografi, ini bisa mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan berbeda-beda di setiap tempat. Nah, ini berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Ada bagian dataran tinggi, ya, dengan dataran rendah itu akan berbeda. Kemudian yang berikutnya ada iklim. Nah, iklim terbentuk atas interaksi komponen abiotik. Ya. Ada kelembaban, ada suhu, ada cahaya, dan curah hujan. Dan umumnya ini iklim mencakup wilayah yang luas. Kemudian berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Ya. Kemudian berpengaruh juga pada tingkat populasi hewan di suatu tempat. Nah, ini adalah komponen ekosistem abiotik, ya. Jadi ini abiotik ini memiliki pengaruh atau peran di dalam komponen biotik makhluk hidup. Nah, itu adalah komponen abiotik. Sekarang, mari kita lihat komponen yang kedua adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup, organisme, ya. Nah, berdasarkan tingkatan makhluk hidupnya, ya, biotik itu dimulai dari tingkatan terendahnya adalah individu. Ya, dalam hal ini ekosistem, ya. Individu, ya. Contohnya ini adalah satu ekor ayam. Ya, ini adalah individu. Seorang manusia itu adalah individu dan lain sebagainya. Ya. Nah, individu ini
tersusun oleh tingkatan yang terkecilnya adalah molekul atau atom, kemudian molekul, ya, kemudian membentuk sel, ya, kumpulan sel membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ, ya, dari berbagai macam organ kemudian membentuk sistem organ, dan dari berbagai macam sistem organ itu terbentuklah yang disebut dengan organisme atau individu itu sendiri. Nah, kumpulan dari individu itu membentuk yang disebut dengan populasi. Nah, populasi ini adalah kumpulan dari beberapa individu. Nah, contohnya seperti ini. Ini populasi ayam, ya. Kumpulan dari beberapa individu ayam, ya. Kemudian dari populasi-populasi makhluk hidup itu akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, ini contohnya adalah pada gambar, ini contoh komunitas makhluk hidup yang terdiri dari populasi zebra, populasi banteng. Ya, ini contoh dari komunitas. Nah, dari beberapa komunitas di dalam lingkungan, ya, itu akan membentuk yang namanya ekosistem. Nah, contohnya seperti gambar ini. Ini adalah contoh ekosistem sungai ataupun katakanlah danau, ya. Ekosistem danau. Ini terdiri dari populasi burung, kemudian populasi buaya, ya. Ada kumpulan dari rumput-rumputan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, ini adalah ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu banyak macamnya. Ada berdasarkan tempatnya, ada ekosistem darat, ada ekosistem laut, ya. Nah, ekosistem darat ada sawah, ekosistem kolam, ekosistem sungai, dan lain sebagainya. Dari beberapa ekosistem yang ada, itu akan membentuk yang disebut dengan bioma, ya. Nah, bioma ini cakupan wilayahnya itu cukup luas. Biasanya terkait dengan iklim, ya. Contohnya adalah salah satunya adalah bioma hutan hujan tropis. Nah, ini adalah bioma yang ada di salah satunya adalah di garis khatulistiwa di Indonesia, ya. Hutan hujan tropis. Dan masih banyak yang lainnya, bioma-bioma yang lain seperti tundra, padang pasir, savana, ya, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah tingkatan makhluk hidup yang terakhir adalah biosfer. Nah, ini adalah biosfer adalah kumpulan dari beberapa abiotik, ya, abiotik yang memungkinkan untuk makhluk hidup bisa hidup, ya, atau organisme bisa hidup, ya. Biasanya terdiri atas unsur oksigen atau udara, kemudian cahaya, ya, air, dan sebagainya. Nah, kalau kita ambil adalah cakupannya misalnya bumi, ya. Nah, itu adalah tingkatan makhluk hidup, ya. Berdasarkan tingkatan makhluk hidupnya di dalam ekosistem dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Berdasarkan dari tingkatan trofiknya, maka biotik ini dibedakan menjadi produsen. Apa sih produsen, gitu ya? Ini adalah semua organisme atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, bersifat autotrof. Nah, ini contohnya adalah tumbuhan, ya. Dalam hal ini, produsen bisa melakukan
membuat makanan sendiri berdasarkan misalnya dari cahaya matahari, maka disebut dengan fotoautotrof. Dia mampu menyusun makanan sendiri dengan mensintesis dengan bantuan dari energi cahaya matahari. Nah, contohnya adalah semua tumbuhan. Nah, ya, semua tumbuhan, kemudian ada alga dan prokariota fotosintetik. Ya. Yang kedua adalah kelompok dari kemoautotrof. Nah, ini adalah kelompok makhluk hidup produsen yang mensintesis makanannya dengan memanfaatkan energi dari reaksi kimia, ya, hasil dari reaksi kimia. Contohnya adalah prokariota atau bakteri kemosintetik. Nah, ini contohnya untuk produsen adalah makroalga, ya. Kemudian ada Nitrosomonas, ya, ini adalah yang bakteri kemosintetik, ya. Kemudian ada Cyanobacteria, ya, ini adalah termasuk juga bakteri atau alga fotosintetik, ya. Yang kedua, tingkatan trofik yang kedua dari biotik ini adalah konsumen. Ini adalah semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Artinya, untuk hidupnya dia memerlukan makanan dari asupan makanan dari luar. Maka kelompok ini disebut juga sebagai kelompok yang bersifat heterotrof, ya. Pembagian konsumen itu dibedakan lagi berdasarkan tingkat atau makanannya, ya. Yaitu ada konsumen yang bersifat herbivora, ini adalah konsumen tingkat 1 atau primer, ya. Kemudian ada yang konsumen sekunder tingkat 2 disebut dengan karnivora, ya. Dan omnivora adalah tingkat 3, konsumen tingkat 3. Nah, herbivora atau konsumen tingkat 1 ini adalah mendapatkan makanannya langsung dari produsen atau dari tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian untuk karnivora atau konsumen tingkat 2, makanannya itu diperoleh dari zat organik dari makhluk hidup konsumen tingkat 1 atau herbivora. Sedangkan omnivora ini adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanannya atau zat organiknya dari produsen ataupun konsumen, ya. Dalam hal ini adalah makhluk hidup yang bisa mengkonsumsi dari hewan herbivor dan juga hewan konsumen yang lain. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Bahkan manusia pun termasuk sebagai omnivora. Yang ketiga adalah detrivor, ya. Detrivor dan juga yang keempat ada decomposer. Nah, detrivor ini adalah kelompok organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Nah, sedangkan decomposer ini adalah kelompok yang menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat-zat anorganik. Nah, untuk contoh detrivor ini adalah misalnya ada rayap, ya. Kita tahu, ya, rayap ini mampu melapukan batang-batang kayu, ya. Kemudian ada tripang, ini hewan laut, ya, yang mampu membersihkan sisa-sisa kotoran atau sampah-sampah yang ada di lautan. Kemudian ada keluing, ya. Nah, ini adalah detrivor. Sedangkan contoh dari decomposer ini ada bakteri, juga ada jamur. Nah, dari beberapa komponen tadi maka terjadilah yang disebut dengan interaksi antar komponen ekosistem dari biotik dengan abiotik tadi. Nah, kita lihat
Interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem itu, yang pertama adalah interaksi antar komponen abiotik. Nah, antar komponen abiotik ini dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Nah, contohnya ini adalah intensitas cahaya matahari yang mengenai perairan. Jika dia meningkat, maka akan mengakibatkan laju penguapan air meningkat juga. Yang kedua adalah interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Nah, komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya antara biotik dengan abiotik. Nah, contohnya ini adalah tumbuhan atau tanaman yang mengambil zat hara dari tanah, namun juga tumbuhan mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting misalnya atau dedaunan yang berjatuhan, dan juga sisa tumbuhan yang lapuk, ya. Kemudian mengalami penguraian. Nah, penguraian ini dilakukan oleh detritivore atau decomposer. Yang ketiga, ada interaksi antar komponen biotiknya. Ya. Satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Nah, ada dibedakan menjadi dua, interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Ya. Interaksi intraspesifik itu adalah interaksi antar individu dalam satu spesies. Sedangkan interaksi interspesifik adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Contoh dari interaksi intraspesifik itu adalah interaksi pada koloni rayap. Nah, ini terdapat pembagian kerja. Rayap ini memiliki keistimewaan di mana masing-masing itu punya job tersendiri. Ya, ada yang sebagai ratu, ya ada sebagai prajurit, ada yang sebagai pekerja. Sebagai ratu ini adalah tugasnya adalah bereproduksi. Kemudian prajurit adalah bersifat untuk mempertahankan diri, dan sedangkan pekerja ini adalah sifatnya adalah mengumpulkan makanan. Nah, itu untuk contoh dari interaksi intraspesifiknya. Yang kedua, contoh dari interaksi interspesifik, ya. Nah, macam dari interspesifik ini ada predasi, ada kompetisi, dan juga ada simbiosis. Nah, mari kita lihat satu persatu dari interaksi interspesifik tadi. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi ini adalah interaksi antara organisme pemangsa, ya, atau predator dengan mangsanya, ya. Nah, contohnya di sini ada misalnya singa dengan banteng atau kerbau, ya. Nah, ini pemangsanya adalah atau predatornya adalah singa, yang dimangsanya adalah banteng. Yang kedua adalah kompetisi, ya. Interaksi antar dua organisme atau individu yang berbeda, bisa juga yang satu spesies, melakukan persaingan, ya, persaingan. Dalam hal ini bisa persaingan untuk makanan, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lainnya juga. Itu kompetisi, saling berkompetisi. Biasanya ini yang menang dia yang akan bertahan atau mendapatkan sesuatu. Yang ketiga adalah simbiosis, ya, interaksi di mana kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Nah, simbiosis sendiri juga dibedakan menjadi beberapa bagian atau beberapa hal. Ya, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Ini adalah simbiosis di mana kedua makhluk hidup, ya, yang berinteraksi itu dua-duanya
saling menguntungkan, ya. Satu individu dengan individu lain ini sama-sama untung. Nah, contohnya adalah misalnya bunga dengan lebah madu misalnya. Dua-duanya saling menguntungkan, di mana bunga diuntungkan dengan proses penyerbukannya oleh lebah madu, dan lebah madu diuntungkan dengan memperoleh tar atau bagian dari madu. Ya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah interaksi di mana dua individu, ya, yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan, ya, tidak juga diuntungkan. Satu diuntungkan, tetapi pihak lain tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Nah, contohnya adalah anggrek, ya. Nah, anggrek ini yang menempel pada batang pohon, anggreknya merasa diuntungkan karena dia mampu menyerap air yang berada di batang pohon. Tetapi pohon tidak dirugikan dengan keberadaan anggrek. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, ini adalah satu pihak diuntungkan, tapi pihak lain dirugikan. Nah, ini contohnya adalah pada cacing, ya, cacing perut, ya, ya. Ini satu cacing diuntungkan, tapi inangnya dirugikan sehingga menyebabkan sakit pada inang. Yang keempat adalah simbiosis netralisme, ya, di mana kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling mengganggu. Ya. Nah, ini contohnya misalnya ayam dengan kucing. Ya. Nah, mereka tidak saling mengganggu dan juga tidak saling bertengkar atau memperebutkan makanan. Netral, biasa-biasa saja. Ya. Lo gue. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, dari interaksi tersebut, ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah aliran energi. Kita tahu bahwa energi atau sumber energi utama kita itu adalah matahari, ya. Di dalam ekosistem, matahari merupakan sumber utama kehidupan yang kemudian nanti akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga mampu membentuk atau mensintesis makanan, ya. Makanan ini akan disimpan dalam cadangan makanan berupa buah-buahan, ya. Kemudian dari tanaman ini kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, ya, dikonsumsi atau dimakan oleh konsumen. Nah, dalam hal ini adalah manusia dan hewan. Kemudian manusia dan hewan atau organisme yang lain ini akan terurai ketika tidak ada umur atau mati, akan diuraikan oleh pengurai atau saproba, ya. Jadi, aliran energi itu adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke pengurai. Ya, jadi perubahan atau perpindahan bentuk energi dari cahaya, ya, kemudian dirubah menjadi energi kimia yang tersimpan, kemudian berubah lagi ke konsumen, ya, kemudian ke konsumen tingkat tinggi, kemudian ke pengurai. Dalam aliran energi,
ada yang disebut dengan piramida ekologi, ya. Ada juga tingkat trofik, ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, jadi dari aliran-aliran energi tadi, maka terbentuklah yang disebut dengan piramida ekologi, tingkat trofik, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita lihat rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Ini contohnya adalah rantai makanan pada rumput, ya, kemudian rantai makanan pada detritus. Nah, mari kita lihat contohnya. Rantai makanan rumput, jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh produsen, ya, maka produsen atau tumbuhan kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau primer, kemudian dimakan konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen sekunder, ya, konsumen sekunder dimakan oleh konsumen tersier, kemudian konsumen tersier dimakan oleh konsumen tersier yang lain, ya. Begitu juga rantai makan detritus, ya. Misalnya cacing, ya, detritus, ya, atau unsur hara kemudian dimakan oleh cacing, ya. Cacing kemudian dimakan oleh burung, ya. Burung dimakan oleh burung elang ataupun burung pemangsa, ya. Itu rantai makan detritus. Nah, kemudian dari rantai makanan tadi, ya, membentuk yang disebut dengan jaring-jaring makanan, ya. Nah, jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan, ya. Nah, ini pada contoh gambar ini misalnya adalah tumbuhan ini satu organisme, ya, bisa atau dimanfaatkan atau dimakan oleh lebih dari satu organisme. Contohnya tumbuhan bisa dimakan oleh belalang, bisa juga dimakan oleh burung, bisa juga dimakan oleh tikus, atau bisa juga dimakan oleh kelinci. Ini satu individu. Kemudian konsumen tingkat 1 atau primer ini juga bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen tingkat 2 atau sekunder. Misalnya belalang dimakan oleh laba-laba, kemudian dimakan juga oleh burung pemakan serangga, ya. Atau tikus misalnya, ini bisa dimakan oleh rubah, atau juga bisa dimakan oleh burung elang, atau juga dimakan oleh ular, ya. Nah, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Yang kedua adalah dari aliran energi terbentuk yang disebut dengan tingkat trofik, ya. Dari aliran energi tadi, maka makhluk hidup itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan trofik. Seperti di awal sudah saya sampaikan, yang pertama ada produsen, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, dan konsumen puncak. Nah, dari tingkatan trofiknya, maka produsen ini disebut sebagai kelompok dari trofik tingkatan pertama. Kemudian konsumen tingkat 2, ya, atau konsumen primer, ini disebut dengan trofik 2. Kemudian konsumen sekunder 1 ini membentuk trofik 3. Dan konsumen sekunder 2, ya, ini membentuk trofik 4, dan konsumen puncak, ya, membentuk trofik 5. Ini piramida tingkatan trofiknya. Yang ketiga adalah piramida ekologi. Nah, dari aliran energi tadi akan membentuk yang disebut dengan piramida ekologi. Yang pertama bisa terbentuk atau disebut dengan piramida jumlah, di mana umumnya adalah tumbuhan atau rumput-rumputan itu jumlahnya
lebih banyak ya, jumlahnya lebih banyak. Kemudian konsumen tingkat 1 atau primer itu jumlahnya akan berkurang dari produsen. Kemudian konsumen tingkat 2 atau sekunder juga lebih sedikit dari konsumen tingkat pertama atau primer, dan juga konsumen puncak itu lebih sedikit, sehingga membentuk piramida ya, piramida ya. Nah, ini piramida di mana semakin ke atas semakin mengerucut. Ini piramida jumlah. Yang berikutnya adalah piramida biomassa. Nah, piramida biomassa juga sama ya. Jumlah dari bobot dari makhluk hidup itu ya, dalam satuan volume ya, itu misalnya 100 ya untuk fitoplankton, maka zooplanktonnya yang memakan fitoplankton ya bisa misalnya 12 jumlahnya ya, biomasanya. Kemudian ikan pemakan zooplankton itu jumlahnya biomasanya adalah 6. Nah, yang ketiga adalah piramida energi. Karena energi utama itu dari matahari yang memanfaatkan utama sumber ini adalah tumbuh-tumbuhan, maka produsen ya, produsen ini menghasilkan energi utama atau menghasilkan energi terbesar. Kemudian berubah ketika produsen ini atau tumbuhan dikonsumsi oleh konsumen primer ya, atau herbivore. Kemudian energinya pun akan berubah kembali ketika konsumen primer ini dikonsumsi oleh atau dimakan oleh konsumen sekunder. Kemudian konsumen sekunder juga akan berkurang kembali energinya ketika dikonsumsi atau dimakan oleh konsumen tersier ataupun puncak. Nah itu untuk aliran energi. Baik, sampai di sini mungkin pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang, yaitu jangan lupa kita akan mempelajari tentang daur biogeokimia dan suksesi. Jadi baca dan pelajari tentang daur biogeokimia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk kuisnya silakan kuis pada pertemuan kali ini ya, silakan bisa diklik linknya pada deskripsi video di bawah ini ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.